Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihtisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tentu kita tiada pernah lalai, tiada henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang kita sembah, hanya kepadanya kita bergantung, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan, bahwa hidup kita akan mempertanggungjawabkan kepadanya, sehingga kita senantiasa menjaga ibadah kita. Demikian pula kita tidak pernah lalai, insya Allah senantiasa bersyukur sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita insya Allah senantiasa bersyukur, karena hanya dengan bersyukur itulah kita akan senantiasa mendapatkan tambahan dari nikmat Allah. Dalam kegiatan tausiah subuh ini kita akan mengingatkan kita, termasuk mengingatkan diri kita, menggugah alam pikiran kita, menggugah kesadaran kita bahwa kita ini hidup di bumi, dan kita sadar bahwa bumi ini bagian daripada planet yang senantiasa berputar, tiada pernah berhenti kecuali kelak pada hari kiamat. Nah, ini tentunya menggugah kesadaran kita. Filosofi apa yang ada yang bisa kita maknai dalam hal ini? Bumi berputar sehingga terjadi malam, terjadi ada siang. Ini adalah sebuah cermin kehidupan, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada suatu yang abadi. Jangan pernah menghadapkan keabadian. Ada kalanya kita saat ini dipuji oleh teman-teman kita. Mungkin esok hari kita dicaci maki oleh teman-teman kita. Ada kalanya saat ini kita dikaruniai rezeki nikmat oleh Allah banyak. Ada kalanya kita akan diuji dengan keterbatasan rezeki. Ada pula mungkin kita hari ini sakit, besok kita sehat. Dan inilah isi dalam sebuah kehidupan. Dan tentu di dalam sisi kehidupan yang menghantui, yang mengisi perasaan kita ini, akan membuat psikologi kita. Ada yang takut menghadapi kenyataan, ada yang tenang menghadapi kenyataan, ada yang brutal di dalam menghadapi kenyataan. Nah, supaya kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang memiliki tempat kembali yang abadi, yang memiliki tugas untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, sehingga kondisi beribadah kita senantiasa kekeh, tidak terganggu. Tatkala uangnya banyak, rajin ibadah. Tatkala tidak punya uang, nolongso dan sebagainya, maka kita perlu memiliki pegangan amalan. Memiliki pegangan amalan apa yang harus kita jadikan kekekehan di dalam menjaga akidah, di dalam menjaga syariat, di dalam menjaga komitmen konsistensi kita di dalam menjalani ibadah. Ada beberapa amalan yang harus kita jadikan pedoman kuat, kita tanamkan di dalam dada kita, yang bisa kita istilahkan 3S, 3S. Saya hanya akan membahas satu-satu dulu. Kalau 3S saya bahas hari ini bisa setengah jam. Saya hanya akan membahas 1S dulu. Nanti berkembang berikutnya S kedua, S ketiga. Apa S itu? Itu adalah singkatan S pertama, istiqomah. Loh, amalan apa kok istiqomah? Kita harus memahami makna istiqomah. Istiqomah artinya kita
berpedoman secara kekeh di dalam melaksanakan menjaga ibadah kita, di dalam akidah kita, di dalam amalan kita secara terus-menerus, tiada henti, tidak terpengaruh oleh lancarnya rezeki, oleh kesehatan kita, oleh banyaknya teman atau tidak punya teman, oleh kondisi alam kemarau, panas, hujan rasa dingin atau salju, oleh lalu lintas orang yang banyak, hiburan dan macam-macam, tapi kita tetap kekeh di dalam menjaga akidah kita, syariat kita, konsisten dalam menjalankan amal ibadah. Senantiasa kita lakukan untuk apa? Bekal kelak di akhirat. Percaya bahwa kita hidup untuk beribadah menyembah Allah agar kita menggapai ridho Allah. Kelak bekal di akhirat kita tidak menjadi orang yang merugi. Istiqomah. Istiqomah di dalam amal kebaikan. Di dalam amal kebaikan yang bisa bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk manusia lainnya, untuk tegaknya agama, untuk kekehnya dalam akidah dan amaliyah. Ini yang harus kita jaga. Saking begitu hebatnya, pentingnya istiqomah di dalam dada kita, sehingga seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofyan bin Abdullah, sahabat ini datang sendiri ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya dan untuk memberikan nasihat. Yang beliau berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Jadi beliau ingin mendapatkan nasihat langsung dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Qul amantu billahi tsumastaqim. Qul amantum billahi tsumastaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jadi tsumastaqim. Kita menyatakan diri beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah. Kalau kita melihat kalimat beriman itu apa? Berarti kita mengikuti perintah-perintah Allah semampu kita, semaksimal kita dalam sisi kehidupan apa saja. Yang halal, halal, yang haram, haram. Dan kita berusaha menjauhi segala larangan-larangan semaksimal semampu kita. Dengan tidak terpengaruh dengan kondisi psikologis kita, baik dari kondisi materi melimpah, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan dan sebagainya, tapi kita tetap istiqomah. Ini yang sangat penting dan perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Istiqomah, apa saja yang kita lakukan, kita jaga secara istiqomah. Kalau kita sudah bisa istiqomah dalam segalanya, maka apa yang kita hasilkan dalam sisi kehidupan kita, kita tidak terpengaruh oleh segala sisi kehidupan yang ada. Kita meyakini bahwa hidupku, matiku, ibadahku semua karena Allah. Kita andaikan toh memiliki kenikmatan yang melimpah berupa harta, fasilitas dan sebagainya, tentu kita tidak akan gunakan untuk kemaksiatan. Justru kita jadikan lahan untuk bagaimana tegaknya syiar Islam. Jika kita diberikan derita penyakit dan sebagainya, kita sadar bahwa sakit penyakit yang ada dalam diri adalah bagian penggugur dosa-dosa kita. Kita telah berzikir kepada Allah, kita tetap beribadah kepada Allah. Tatkala kita
hempaskan dalam kondisi ekonomi yang melemah, kita sadar bahwa Allah mengkaruniakan rezeki terbatas, kita tetap memperhatikan yang halal-halal, yang haram-haram, kita tidak membabi buta di dalam mengais rezeki. Tertanam di dalam diri kita bahwa kehidupan yang kita lakukan ini semuanya ada timbangannya, semuanya ada balasannya yang akan kita terima kelak di akhirat, dan kita tidak akan tergolong orang-orang yang tergoda oleh hal-hal yang akan merugikan kita kelak di akhirat. Kalau kita istiqomah di dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita bisa demikian inilah yang Allah puji dan Allah janjikan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Fussilat ayat 30. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita melatih diri untuk istiqomah dalam amal kebaikan kita, agar kita kekeh di dalam memegang akidah, kita kekeh di dalam menegakkan syariah, kita kekeh di dalam menjalankan ibadah tanpa tergoda oleh alam, lingkungan, dan psikologi kita. Inilah yang pertama yang saya sampaikan subuh hari ini. Sedangkan kedua dan ketiga insya Allah akan kita berikan kesempatan jika ada waktu yang tersedia. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.